Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tugas kecerdasan buatan tentang 3 jurnal tahun 2020 sampai 2023 yang berhubungan dengan metode Blink Search dan Heuristic Search. Nama saya Ulfa, NIM 22E650066 dari kelas B. Oke, untuk jurnal yang pertama dengan judul Penerapan Algoritma A-Star sebagai Sistem Pencarian Rute pada NPC Game Labyrinth. Volume dan nomor volume 10 nomor 1 Februari 2023. Nama jurnal Proceeding of Engineering. Abstraknya di sini ada sarana hiburan yang paling digemari oleh banyak kalangan masyarakat hingga saat ini adalah permainan atau game pada media elektronik seperti smartphone atau personal komputer, PC. Untuk menciptakan game yang menarik untuk dimainkan, game perlu dibuat serealistis mungkin dengan mengimplementasikan sistem artificial intelligence AI atau kecerdasan buatan pada NPC non-player karakter sebagai sistem perilaku dan navigasi dalam game. Salah satu sistem yang umum diketahui adalah pathfinding algorithm atau algoritma pencarian rute. Pathfinding algoritma merupakan konsep dasar algoritma yang umum digunakan sebagai sistem navigasi karakter dalam sebuah game. Mungkin lebih lanjutnya bisa dicek saja. Oke, selanjutnya pendahuluan. Permainan video game merupakan sarana hiburan dalam media elektronik seperti personal komputer, PC, atau smartphone yang dibuat semenarik mungkin demi memenuhi kepuasan para pemainnya. Video game umumnya menyediakan sistem penghargaan seperti skor paling banyak dalam satu waktu yang ditentukan dengan memenuhi persyaratan tertentu yang ada dalam permainan. Jenis yang dihadirkan pun beragam seperti arcade, race, adventure, dan lainnya. Salah satu genre yang terkenal yaitu maze atau labirin adalah tipe game yang mengharuskan permainan menemukan jalan keluar untuk memenangkan permainan atau pemain perlu mencapai poin tersebut untuk menyelesaikan game. Adapun tipe game labirin yang mengharuskan permainan untuk mengalahkan NPC non-player karakter, yang pertama ada PACMAN yang dibuat oleh Toru Iwatani pada tahun 1980, merupakan salah satu game dengan genre labirin yang mengimplementasikan kecerdasan buatan pada NPC-nya. Oke, lanjut. Untuk metodologi, di sini ada studi pustaka yang mengumpulkan dan pemahaman literatur, beberapa buku referensi, artikel, jurnal ilmiah, dan sumber lain. Kedua, ada pemodelan sistem yang berdasarkan studi pustaka dibuat perancangan aplikasi yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Ketiga, ada implementasi perangkat membangun produk yang akan dibuat dan meneliti bagaimana hasil yang didapatkan. Untuk hasil dan pembahasan, pada pengujian alpha ini akan berfokus pada fungsionalitas aplikasi yang akan dibuat menggunakan teknik pengujian black box. Teknik pengujian ini dilakukan terhadap aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. Skenario pengujian alpha dengan metode pengujian black box dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ya, di sini ada tabel 4.1 ya. Ada menu yang diuji, ada menu, fitur yang diuji itu ada tombol start, score, dan exit. Detail pengujian ada dapat mengalihkan tampilan ke arah sesuai tombol, jenis pengujian black box, kesimpulan berhasil. Untuk antarmuka, menampilkan antarmuka, jenis pengujiannya black box, berhasil. Scoreboard, sini antarmuka. Untuk detail pengujiannya menampilkan antarmuka, jenis pengujian, black box, dan kesimpulan berhasil. Di sini terus ada tombol back. Fitur yang diuji ada tombol back. Data pengujian dapat mengalihkan kembali tampilan ke main menu, jenis pengujian black box, kesimpulannya berhasil. Dan sama. Ini pada game juga, di sini ada karakter pemain, karakter NPC, tampilkan antarmuka menang pemain, tombol reply, dan menu di tampilan menang. Ini hasil skor. Oke, lanjut. Pada hasil dan pembahasan di sini, berdasarkan hasil pengujian alpha yang telah didapatkan berdasarkan tabel di atas, dapat dihitung akurasi keberhasilan pengujian black box dengan persamaan 3 sebagai berikut. Hasil pengujian sama dengan jumlah pengujian berhasil dibagi total pengujian dikali 100
100% dikali 3. Dengan persamaan 3. Sama dengan 10 bagi 10 kali 100%. Sama dengan 100%. Oke, kesimpulan, setelah dilakukan pengujian berupa pengujian perhitungan algoritma A-star dan pengujian beta berupa kuesioner pada masyarakat umum dan demo game yang telah dibuat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil perbandingan perhitungan manual dan program implementasi algoritma STAR pada NPC YOLO Magic Game sudah sesuai sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma A-star untuk NPC dalam mencari jalur tercepat menemukan player pada YOLO Magic Game berhasil dilakukan. Yang kedua, dari hasil kuesioner dengan nilai validitas 0,54 yang berarti valid dan reliable dengan nilai reliabilitas 0,77 terhadap pertanyaan nomor 5. Bagaimana tingkat kesulitan NPC pada YOLO Magic Game? Didapat 17 responden dari 43 responden atau 39,5% mengatakan bahwa tingkat kesulitan NPC pada YOLO Magic Game sulit. Oke, itu adalah jurnal yang pertama. Untuk jurnal ketiga di sini, jurnal kedua, sini ada judul jurnal dengan penentuan jalur terpendek dengan metode heuristik menggunakan algoritma sarang semut atau anti-koloni dengan studi kasus jalan arteri sekunder Kota Samarinda. Volume dan nomornya dan volume 11 nomor 1 Mei 2020. Nama abstrak eksponensial. Abstraknya di sini adalah algoritma anti-koloni diadopsi dari perilaku koloni semut yang dikenal dengan sistem semut. Koloni semut secara alami mampu menemukan rute terpendek dalam perjalanannya dari sarang ke tempat sumber makanan. Koloni semut dapat menemukan rute terpendek antara sarang dan sumber makanannya berdasarkan lintasan jejak kaki yang telah dilaluinya. Kepadatan jejak kaki semut pada jalur selalu update karena adanya penguapan jejak kaki dan penentuan jalur semut menggunakan perhitungan probabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penentuan jalur terpendek menggunakan algoritma koloni semut sebagai jalur terbaik dari jalan arteri sekunder Kota Samarinda dengan rute dimulai dari Jalan Slamet Riyadi sampai dengan jalan di Panjaitan. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan algoritma koloni semut, diperoleh jalur terpendek sepanjang 8,307 km dengan kecepatan tapak sebesar 1,005. Oke. Untuk pendahuluannya, di sini dalam pencarian jalur terpendek terdapat dua metode, yaitu metode konvensional dan metode heuristik. Metode konvensional lebih mudah dipahami daripada metode heuristik, tetapi jika dibandingkan hasil metode heuristik lebih bervariasi dan waktu yang diperlukan lebih singkat. Metode heuristik terdiri dari berbagai macam metode, salah satunya adalah algoritma sarang semut anti-koloni. Sarang semut diambil dari perilaku koloni semut dalam menemukan jalur terpendek antara sarang dengan sumber makanan. Triandi 2012. Koloni semut anti-koloni diadopsi dari perilaku koloni semut yang dikenal sebagai sistem semut. Secara alamiah, koloni semut mampu menemukan rute terpendek dalam perjalanan dari sarang ke tempat-tempat sumber makanan. Koloni semut dapat menemukan rute terpendek antara sarang dan sumber makanan berdasarkan jejak kaki pada jalur yang telah dilalui. Semakin banyak semut yang melewati satu jalur, maka akan semakin jelas bekas jejak kakinya. Hal ini akan menyebabkan jalur yang dilalui semut dalam jumlah sedikit semakin lama akan semakin berkurang kepadatan semut yang melewatinya, atau bahkan akan tidak dilewati sama sekali dan sebaliknya. Dan akan semakin berkurang. Oke, lanjut. Oke, di pause saja dan dibaca. Lanjut untuk metodologinya, di sini ada metode konvensional, yang dimana metode yang menggunakan perhitungan matematika eksak atau biasa. Ada beberapa metode konvensional yang biasa digunakan untuk melakukan pencarian jalur terpendek, diantaranya algoritma Dijkstra, algoritma Voigt, Warsaw, dan algoritma Bellman-Ford. Metode heuristik
adalah suatu metode yang menggunakan sistem pendekatan dalam melakukan pencarian dalam optimasi. Ada beberapa algoritma pada metode heuristik yang biasa digunakan dalam permasalahan optimasi, di antaranya algoritma genetika, anti-koloni, logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, tabu search, simulate annealing, dan lain-lain. Oke. Lanjut di sini hasil dan pembahasan. Statistika deskriptif. Graf arah jalan Kota Samarinda dari titik 1 menuju titik 10 sebagai berikut. Di sini ada gambarnya. Graf berarah jalan Kota Samarinda berdasarkan gambar 1. Setiap arah merupakan kemungkinan jalur yang dilewati oleh pengguna jalan dari titik awal menuju titik tujuan. Setiap persimpangan diberi simbol titik dan angka untuk mempermudah dalam penyebutan setiap persimpangan jalan Kota Samarinda. Daftar simbol titik setiap persimpangan jalan yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada tabel berikut ini. Sini algoritma sarang semut yang menemukan jalur terpendek. Sini pada tabel 2 titik tetangga terdekat. Sini 1, 2, dan 3. 2, dan 3. Ini jalur terpendek, terus 1 dan 6. Nih, itu 1, 4, dan 7. 5, 3, 4, 9, 2, 7. Dan nanti bisa dibaca saja. Oke, sini. Oke, nanti di pause saja dan dibaca. Oke, kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan nilai A dengan 0,1, 2,3. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan P-nya sama dengan 0,05, 0,35, 0,65, 0,95. Berdasarkan hasil pencarian jalur terpendek, jarak jalan Kota Samarinda dimulai dari Jalan Slamet Riyadi sampai Jalan di Panjaitan. Terdapat 27 jalan utama dan 14 jalur yang digunakan pada penelitian ini, yang mana jalur terpanjang terdapat pada titik 59 dengan panjang jalur sebesar 5,066 km dan jalur terpendek terdapat pada titik 6 sampai 7 dengan panjang jalur sebesar 0,921 km. Hasil rute terpendek adalah 1, 2, 6, 7, 9, 10 atau dapat diuraikan sesuai nama jalannya, yaitu Jalan P. Antasari, Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Letjen R. Sueprato, Jalan Maijen S. Parman, Jalan Ahmad Yani, Jalan di Panjaitan dengan panjang jalur adalah 8,307 km. Oke, untuk yang terakhir adalah jurnal ketiga dengan judul jurnal penerapan heuristik pada algoritma ASTAR untuk mengoptimalkan penelusuran lokasi di satu kawasan, studi kasus kawasan Universitas Dharma Persada dengan volume dan nomor, volume 12 nomor 2 September 2022 dengan nama jurnal terada abstrak. Di sini penelusuran searching lokasi di suatu kawasan sangat penting untuk mempercepat penemuan jalan menuju ke lokasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini, lokasinya terbatas di satu kawasan atau lingkungan yang terbatas. Secara umum, sebenarnya sudah tersedia aplikasi map sebagai Google Map yang dapat digunakan untuk menelusuri jalan dari satu titik lokasi ke lokasi lain. Tetapi aplikasi Google Map atau semacamnya digunakan untuk lingkup yang sangat luas dan seringkali kurang detail untuk daerah-daerah gedung dan ruang tertentu di suatu lingkungan atau kawasan tadi. Oke, jadi dibaca saja. Lanjut, untuk pendahuluan mengutip dari Herianto 2022 bahwa artificial intelligence dapat digunakan untuk membantu pencarian solusi masalah atau kasus pencarian penelusuran jalur dari titik masuk start ke titik keluar goal, yaitu menggunakan metode pencarian ruang keadaan state space searching. Metode pencarian ruang keadaan ini secara umum ada dua jenis, yaitu pencarian buta, blind search, dan pencarian heuristik, informant search. Pada pencarian buta tidak digunakan informasi tertentu saat proses pencarian solusi terjadi. Yang digunakan hanya mekanismenya saja. Apakah proses pencarian mengutamakan daerah secara melebar, breadth first search,
BFS atau mengutamakan kedalamannya, depth first search DFS. Pada metode pencarian heuristik, saat proses penelusuran terjadi selain dengan mekanisme seperti pada blind search, juga mempertimbangkan menggunakan informasi khusus yang diharapkan dapat mempercepat penemuan solusi yang optimal. Contoh metode ini adalah hill climbing, best first, algoritma, start algorithm, dan sebagainya. Oke, lanjut. Sini nanti di, di, di pause dan dibaca. Oke, lanjut. Di sini ada metodologinya dengan struktur tahapan penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan struktur dan tahap seperti berikut. Di sini ada analisis sistem berjalan dengan perencanaan database, pembuatan script, probe dan cron, dan pembuatan user interface, dan pengujian. Selanjutnya metode perancangan sistem. Metode perancangan sistem menggunakan pemodelan UML, Unified Modeling Language, terutama use case diagram dan activity diagram. Kedua diagram digunakan karena yang pertama use case dapat digunakan untuk merancang hubungan antara fungsional sistem dan user yang menggunakan fitur tersebut, sedangkan yang kedua activity digunakan untuk memperlihatkan detail proses setiap fitur yang disediakan. Untuk hasil dan pembahasan sistem heuristik yang dirancang dapat dijelaskan melalui flowchart berikut. Di sini ada start, menghitung jarak antar goal dengan mengombinasikan setiap jarak masing-masing, mengambil minimum total jarak dari masing-masing goal, menghitung jarak dari suksesor ke masing-masing goal, menambahkan jarak dari suksesor dengan jarak minimum kombinasi masing-masing goal, dan mengeluarkan hasil dari nilai. Dan finish. Oke, dari flowchart tampak bahwa sistem dimulai dengan penghitungan jarak antar goal, kemudian masing-masing jarak tersebut ditambahkan dengan metode permutasi dari goal yang ada, sehingga menghasilkan susunan arah yang memiliki total jarak minimum, sehingga mendapatkan masing-masing susunannya sesuai dengan masing-masing goal, ditambahkan dengan jarak garis lurus dari node suksesor ke masing-masing goal. Setelah itu dipilih jarak yang paling kecil untuk dijadikan nilai heuristik. Untuk menentukan mana jalur yang selanjutnya akan dipilih adalah jalur yang berada di array open dan memiliki cost minimum. Perhitungan v-cost dilakukan dengan mengkombinasikan jarak garis lurus dengan gambaran seperti itu. Ini ada gambar perhitungan grid. Keterangan gambar 10 ini, dia G sama dengan cos titik NPC ke kotak sebelah, atau dapat bergerak ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. H. Perkiraan cost dari kotak sebelah ke titik tujuan dan mengabaikan obstacle. Posisi, nilai F, G, dan H. Oke. Lanjut. Kesimpulannya, algoritma ASTART, yaitu algoritma dengan heuristik, dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan hasil penelusuran jalur dari satu titik ke titik lain di satu kawasan terbatas. Dalam hal ini lingkup kampus universitas dan persada. Hasil pengujian dan perhitungan peningkatan kinerja untuk kasus ini sebesar 23%. Peningkatan kinerja penggunaan heuristik diperoleh berdasarkan domain permasalahan pada penelitian ini, yang jika diterapkan ke domain permasalahan lain akan memiliki peluang besar juga terjadi peningkatan kinerja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang 3 jurnal tentang metode blind search dan heuristic search pada tahun 2020 sampai 2023. Tuh, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.